حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana dalam setiap aturannya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa syariat yang adil, seimbang dan penuh kasih sayang. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha menjauhi, meninggalkan semua larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab melalui khutbah ini dengan berdasarkan Quran, hadis,
dan penjelasan para ulama yang terpercaya, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang sholat berjamaah dan pada saat melakukan sholat berjamaah itu tiba-tiba terjadi gempa yang besar. Ada orang yang bilang jangan batalkan sholat, itu tanda orang yang lemah iman. Ada pula yang bilang kalau kita mati dalam keadaan sholat, maka kita pada hakikatnya mati dalam keadaan yang syahid. Ada pula pendapat yang menyatakan batalkan sholat, selamatkan nyawa, karena itu pun adalah ibadah. Maka hadirin rahimakumullah, apakah Islam mengajarkan kita untuk tetap bertahan sholat meski nyawa terancam? Apakah itu benar-benar bukti keimanan atau justru kesalahpahaman? Maka hadirin rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan bahwa menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengejar manfaat. Ini adalah kaidah besar dalam Islam. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ketika gempa besar terjadi saat kita sedang sholat berjamaah, di satu sisi memang ada manfaat, yaitu menyelesaikan sholat kita. Tapi di sisi yang lain ada bahaya besar yang mengancam jiwa kita. Maka apa yang harus kita pilih? Maka jawabannya jelas, keselamatan nyawa lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini prinsip penting. Agama melarang kita bertahan dalam bahaya jika kita bisa selamat. Para ulama dari berbagai mazhab sudah menegaskan bahwa ketika nyawa terancam, wajib hukumnya membatalkan sholat untuk menyelamatkan diri. Bukan hanya boleh, tapi wajib. Mari kita simak penjelasan para ulama. Yang pertama, Al-Aiz bin Abdus Salam, seorang ulama besar Syafi'iyah, berkata, menyelamatkan orang yang tenggelam itu lebih afdal di sisi Allah daripada melanjutkan sholat, karena dua maslahat itu bisa digabung. Selamatkan dulu nyawanya, lalu qadha sholat. Dalam kitab Qawaidul Ahkam. Kalau menyelamatkan orang lain saja wajib, apalagi menyelamatkan diri sendiri. Kemudian Imam Al-Buhuti dari kalangan ulama Hanabilah menyatakan wajib menyelamatkan orang dari ketenggelam atau kebakaran meskipun sedang sholat fardu. Kalau tidak, maka dia berdosa meskipun sholatnya sah. Dalam kitab Kasyaful Qina. Jadi jelas, bukan hanya untuk sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun harus dibatalkan kalau ada bahaya nyawa. Bahkan dalam madhab Hanafiyah, Hasan bin Amr al-Misri berkata, wajib membatalkan sholat ketika ada orang dalam kondisi darurat meminta tolong kepada kita. Dalam kitab Nurul Izzah. Kesimpulannya jelas, kalau sedang sholat lalu terjadi gempa dan bangunan berpotensi roboh, wajib selamatkan diri. Bukan karena meremehkan sholat, tetapi karena Islam memuliakan nyawa. Setelah itu kita bisa lanjutkan sholat dengan khusyuk dan tenang ketika situasi sudah kembali normal. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Tapi ingat,
Ini bukan berarti sholat bisa dibatalkan sembarangan. Bukan berarti kita meremehkan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Meninggalkannya dengan sengaja adalah dosa yang sangat besar. Tapi ketika jiwa terancam, selamatkan dulu, baru lanjutkan sholatnya. Karena agama datang untuk menjaga jiwa, bukan mencelakakannya. Sholat kita jaga, nyawa kita lindungi. Keduanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah cahaya, tapi nyawa adalah titipan. Islam tidak mengajarkan kita memilih salah satu, tapi menunaikan keduanya dengan penuh hikmah. Jangan pernah mengira keberanian itu berarti nekat, dan jangan pula mengira tawakal berarti pasrah buta. At-tawakkalu laisa sukutan fi khatarin bal harakatu bil iman. Tawakal itu bukan diam dalam bahaya, tapi bergerak dalam iman. Ketika bahaya datang dan kita memilih untuk menyelamatkan diri demi amanah kehidupan, maka itu bukan lari dari ibadah, tapi taat pada perintah yang lebih tinggi, menjaga kehidupan yang Allah anugerahkan. Mudah-mudahan dari khutbah hari ini kita tidak hanya pulang dengan ilmu, tapi juga dengan kebijaksanaan yang hidup dalam hati. Dan mudah-mudahan pula setiap langkah kita dalam menyelamatkan diri bukanlah bentuk lemah iman, tapi wujud syukur atas nikmat kehidupan. Karena dalam Islam, menyelamatkan satu nyawa lebih baik dari ribuan rakaat yang dilakukan dengan lalai. Jadilah hamba yang cerdas iman, lembut hati, dan kokoh sikap. Karena Islam bukan hanya soal apa yang kita lakukan di atas sajadah, tapi apa yang kita jaga ketika ujian datang tiba-tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة
وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.